Menikahi kakaknya namun naksir adiknya, berujung dicicipi hingga akhirnya dihabisi. Berpura-pura mencari namun ternyata akhirnya ketahuan pihak yang berwajib dirinya lah pelakunya. Kejadian kisah nyata yang aku ceritakan kali ini terjadi di Demak, Semarang, Jawa Tengah. Seorang lelaki bernama Syarif Hidayat, berusia 21 tahun asal Tembalang, Semarang, menikah dengan wanita bernama Laili berusia 20 tahun berasal dari Demak. Dulu mereka berkenalan di sosial media, mereka aktif di Facebook dan cocok ngobrol satu sama lain. Hingga akhirnya keduanya bertukaran nomor telepon dan bahkan akhirnya melakukan pacaran online hingga menikah. Laili sendiri tinggal bersama ibu dan adik perempuannya bernama Pasih. Beberapa kali Syarif datang ke rumah Laili, namun ternyata tanpa siapapun tahu, si Syarif ini lebih naksir kepada adik Laili yaitu Pasih. Pasih yang polos masih sekolah tak menyadari kalau diam-diam calon kakak iparnya ini naksir kepada dirinya. Dengan alasan ingin dekat, ingin tanya-tanya tentang Laili, Syarif sendiri meminta nomor telepon Pasih dan diberikan oleh Pasih hingga keduanya kerap WhatsApp membicarakan tentang sang kakak Laili. Namun nampaknya lama-lama Syarif sendiri tak bisa menahan rasanya hingga akhirnya mengutarakan cintanya kepada calon adik iparnya dan mengutarakan kalau dirinya mencintai Pasih. Namun dengan tegas Pasih sendiri menolak, merasa kalau Laili sang kakak adalah pacar Syarif dan dirinya memang tak menyukai Syarif. Tak ingin sang kakak sakit hati, Pasih sendiri tak pernah menceritakan kejadian ini kepada sang kakak Laili. Cintanya ditolak oleh Pasih, Syarif sendiri tetap memacari Laili, bahkan kini berencana menikahi Laili dengan sederhana. Keluarga pun bahagia menerima Syarif jadi keluarga baru mereka. Mereka pun melangsungkan pernikahan dengan rasa bahagia tanpa tahu di hati Syarif ternyata masih ada Pasih yang dicintainya. Pasca menikah, Syarif sendiri tinggal bersama keluarga Laili di Demak, tinggal bersama sang ibu mertua dan juga adik iparnya. Syarif dikenal sebagai lelaki yang diam, tak banyak bergaul dengan warga dan tak sering keluar rumah. Banyak orang yang menyebutkan kalau Syarif dinilai introvert. Meskipun sudah menjadi kakak ipar dan sudah menjadi suami dari Laili, ternyata Syarif pun masih memendam rasa. Saat tahu kalau Pasih punya pacar di sekolahnya, Syarif tak terima. Beberapa kali Syarif seakan menasihati Pasih untuk tak pacaran karena masih kecil di depan keluarganya. Hingga tepatnya di tanggal 21 Mei 2022, Pasih saat itu tertidur di kamar karena sudah malam hari. Dan malam itu pun Syarif yang tak bisa tidur melihat sang istri sudah tertidur nampak keluar kamar. Di kamar Pasih sang adik ipar ternyata masih mendengarkan lagu. Pasih belum tidur, Syarif pun penasaran. Hingga tak lama Syarif pun masuk ke kamar Pasih. Pasih kaget namun tak bisa berbuat apa-apa. Syarif pun mengancam Pasih akan menyakiti Pasih apabila berteriak. Saat itu Syarif menginginkan Pasih melayani hasratnya namun ditolak. Syarif melakukan pemukulan kepada Pasih hingga lemas. Saat itulah Syarif pun melakukan perkosaan kepada sang adik ipar Pasih yang tak berdaya. Usai melakukan tindakannya tanpa rasa berdosa, Syarif pun kembali ke kamarnya. Kembali bangun di subuh hari, Syarif melihat istri masih tertidur. Syarif kembali ke kamar Pasih. Melihat Pasih yang masih tak berdaya dan kesakitan, Syarif pun nampak ingin lagi dan memperkaos Pasih lagi. Karena ketakutan Pasih akan bercerita kepada keluarganya, Syarif pun tak lama membawa kayu yang besar, menghantamkan beberapa kali kepada Pasih hingga Pasih tak bernyawa. Saat tahu kondisi adik ipar sudah tak bernyawa, dirinya pun sedikit panik. Mencoba menghilangkan jejak, Syarif sendiri membuang jasad Pasih ke belakang rumah di semak-semak. Kembali ke kamarnya seakan tak terjadi apa-apa, berakting dirinya kembali tidur. Saat pagi hari, Laili pun dengan sang ibu tak menemukan Pasih di kamarnya. Merasa kalau Pasih sudah pergi ke sekolah, mereka pun biasa saja. Namun hingga sore nampaknya tak menemukan Pasih. Bahkan saat bertanya kepada temannya, ternyata sang adik tak sekolah. Kaget mendengar berita dari teman sang adik, akhirnya Laili dengan sang ibu pun mencari keberadaan Pasih kemana-mana. Di sana terlihat Syarif pun berakting mencoba mencari adik ipar. Para warga pun bahkan membantu Laili mencari keberadaan sang adik Pasih. Hingga akhirnya tak lama seorang anak yang tengah bermain-main menemukan jasad seorang wanita yang sudah tak bernyawa dan ternyata itu adalah Pasih. Dilaporkan kepada Pak RT dan tak lama dilaporkan kepada pihak yang berwajib hingga akhirnya dibawa ke rumah sakit dan dilakukan otopsi.
Hasil otopsi mengungkapkan kalau Pasi tak bernyawa mendapatkan penganiayaan dan perkaosan. Pihak kepolisian menyelidiki kasus ini, melakukan interogasi kepada keluarga dan juga para tetangga. Dari semuanya semua baik-baik saja, namun ternyata saat menginterogasi kakak ipar yaitu Syarif nampak berbelit-belit. Beberapa kali pernyataan berubah-ubah hingga akhirnya diinterogasi lebih mendalam. Syarif tak bisa mengelak lagi, akhirnya mengakui dirinya lah pelakunya usai pihak polisian curiga. Syarif mengakui dirinya melakukan ini dengan motif mencintai Pasi sudah lama namun selalu ditolak dan akhirnya dirinya hilaf ingin menyetubuhi. Semua orang tak menyangka pelakunya adalah Syarif, bahkan Laili tak menyangka. Hingga kini pun Laili merasa sedih kehilangan adik semata wayangnya dan menyesal menikahi Syarif. Diamankan terkait permasalahan ini, Syarif pun mendapatkan hukuman seumur hidup penjara. Sementara Laili memilih menceraikan Syarif dan berharap Syarif tak pernah keluar penjara untuk selamanya. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.